Hi everyone, Afi here. Gimana keadaan kalian? Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya. Video ini direkam tanggal 28 Maret 2020. Jadi seperti yang kita semua tahu, kita sekarang lagi ada di sebuah pandemi, sebuah krisis yang disebabkan oleh coronavirus outbreak. Dan pada saat syuting video ini, aku udah kurang lebih 2 minggu ya, mungkin udah lebih ya, 2 minggu stay di rumah, nyaris nggak pernah kemana-mana, kecuali beberapa saat yang bener-bener perlu banget dan bener-bener penting banget untuk keluar rumah. And I hope you guys are doing the same thing. Aku tahu nggak semuanya bisa bener-bener stay di rumah aja. Ada beberapa yang masih tetap harus kerja di luar rumah, nggak punya pilihan lain. Aku cuma berharap mudah-mudahan kalian tetap aman, tetap sehat. Jangan lupa untuk sering cuci tangan, menggunakan sabun, atau kalau lagi nggak ketemu sama air pakai hand sanitizer. Kalau kamu lagi sakit juga pakai masker. Jangan banyak pegang permukaan-permukaan, misalnya railing tangga gitu ya. Kalaupun iya, nggak bisa dihindari untuk pegang-pegang benda-benda di luar sana, cepet-cepet cuci tangan. Terus yang penting juga adalah jaga jarak dari orang lain, jadi sekitar 1,5 meter. I really hope that we will come out of this crisis very soon, karena saya tahu pasti semuanya takut, semuanya stres, tapi kita harus tetap semangat. Nah, saya sadar juga bahwa sebagian besar dari kita pasti terus-terusan ngikutin berita tentang COVID-19 ini gitu ya. Sering nonton TV mungkin, atau lihat berita di online media, atau juga ngikutin perkembangannya lewat social media. Dan itu semua penting memang kita untuk stay updated, tapi juga I understand it could be overwhelming. Saya sendiri juga udah ada di tahap yang lumayan anxious gitu ya, lumayan stres baca-baca berita terus, dan akhirnya saya memutuskan untuk switch off. Jadi dibatasilah gitu. I stay updated tapi nggak yang terus-terusan 24 jam gitu ya ngikutin berita. Karena kalau aku stres, kekebalan tubuhnya juga berkurang, dan itu bikin penyakit jadi gampang datang juga gitu kan. And I have to stay healthy for myself and for my family. Nah, aku juga memutuskan untuk lebih rajin bikin konten YouTube. Tentunya kontennya nggak beda jauh, jadi tetap ngomongin skincare. Ini ditujukan buat kamu yang mungkin tetap pengen nonton hal-hal yang di luar dari berita-berita yang berhubungan dengan COVID-19. Kamu tetap pengen belajar tentang skincare, pengen nonton review tentang skincare, dan hal-hal lainnya gitu ya. I don't think it's wrong to keep our mind off this news from time to time. Jadi kalau misalnya konten ini bisa ngebantu kamu, aku senang banget. Dan mudah-mudahan konsisten ya, karena sekarang lebih banyak waktunya di rumah untuk syuting dan juga ngedit. Oke, pembukaannya udah cukup segitu aja. Karena langsung aja di video kali ini tuh aku pengen ngebahas tentang apa sih perbedaan antara AHA, BHA, dan PHA, dan mana yang cocok untuk kulit kamu. Kalau kamu baru menyelami dunia skincare, hampir bisa dipastikan at some point kamu akan menemukan istilah AHA, BHA, PHA, dan mungkin kamu tuh sekarang ada di titik yang itu tuh apa sih sebenarnya, bedanya apa, dan juga mana yang mesti gue pakai gitu kan, mana yang cocok untuk kulit gue. Nah, ini di sini nih yang aku mau kasih tahu guidance-nya. It's actually not that complicated. Yang penting kita tahu prinsip-prinsipnya aja, supaya pada saat kita ketemu produk-produk yang mengandung bahan-bahan tersebut, kita tahu mana yang harus kita pilih. Nah, baik AHA, BHA, ataupun PHA itu tuh merupakan chemical exfoliant atau kandungan yang fungsinya itu adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita atau melepaskan sel-sel kulit mati dari kulit kita. Oke, kita mulai dari AHA atau singkatan dari alpha hydroxy acid. Bahasa Indonesianya adalah asam alpha hidroksi. Nah, asam alpha hidroksi ini adalah sekumpulan asam yang biasanya ditemukan di dalam beberapa jenis makanan gitu ya. Biasanya tuh ada di buah-buahan terus juga ada di beberapa dairy products. Tapi biarpun begitu, AHA yang digunakan di dalam produk skincare itu biasanya udah man-made alias udah sintetis. AHA itu merupakan asam yang water soluble, artinya dia itu larut di dalam air, sehingga dia itu bekerjanya hanya di permukaan kulit kita aja. Dan cara bekerjanya adalah dia itu ngelepasin kayak semacam lem gitu ya. Jadi di antara sel kulit kita tuh ada kayak semacam perekatnya gitu. Nah, AHA itu membantu untuk
melepaskan si perekatnya itu atau membuat perekatnya itu lebih loose gitu. Jadi sel kulit mati yang berada di permukaan kulit kita itu bisa lebih cepat luruh sehingga menampilkan kulit yang kelihatan lebih cerah, lebih halus dan juga lebih segar. Nah, AHA itu merupakan kandungan yang humectant. Mungkin kalian udah pernah dengar ya istilah ini. Jadi humectant itu artinya adalah kandungan yang dia bisa menarik air dari sekitar kita gitu kan, dan juga menahan air tersebut di bawah permukaan kulit kita sehingga membuat kulit kita itu lebih lembab. Jadi artinya AHA itu merupakan kandungan yang juga hydrating gitu. Jadi cocok untuk yang kulitnya dehidrasi atau kering. Selain itu, AHA juga punya benefit lain, yaitu dia bisa membantu untuk mengencangkan kulit, membuat permukaan kulit juga tampak lebih halus dan mencerahkan juga. Nah, karena sifat-sifatnya AHA tersebutlah makanya biasanya AHA itu lebih ditujukan atau cocoknya untuk orang yang kulitnya itu kering, dehidrasi, terus mungkin mature skin juga, artinya kulit yang memang sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan gitu ya, kayak misalnya garis-garis halus, terus juga ada hyperpigmentation juga, dan cocok juga untuk yang kulitnya itu mengalami tanda-tanda kerusakan akibat sinar matahari kayak dark spot, terus loss of firmness gitu. Nah, kalau kamu lagi berpikiran untuk beli skincare gitu ya, yang tulisannya adalah mengandung AHA, tapi pada saat kamu lihat ingredient listnya nggak ada kata-kata AHA, jangan panik dulu, karena memang AHA itu biasanya kalau di skincare ditulisnya adalah nama kandungannya sendiri atau nama jenisnya. Contohnya adalah glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, citric acid, itu semuanya masuk dalam kategori AHA. Nah, apakah ada bedanya antara glycolic acid sama lactic acid, malic acid, dan lain-lain? Iya, ada bedanya. Jadi kalau yang paling sering, paling umum digunakan itu adalah glycolic acid ya, karena memang ini tuh AHA yang udah banyak banget research-nya, udah terbukti lah gitu, memang punya benefit yang benar-benar bagus untuk kulit. Tapi ukuran molekul dari glycolic acid itu kecil, sehingga dia bisa menembus ke kulit lebih dalam gitu. Jadi untuk yang kulitnya sensitif, mungkin ada sedikit reaksi gitu ya pada saat menggunakan produk yang ada glycolic acidnya. Nah, kalau misalnya lactic acid itu sama-sama AHA juga, cuma dia ukuran molekulnya itu lebih besar, sehingga dia menembusnya juga tidak terlalu dalam, making it safer for those with sensitive skin. Jadi lebih aman untuk yang kulitnya sensitif gitu. Tapi bukan nggak mungkin juga dalam satu produk itu menggunakan lebih dari satu jenis AHA. Nah, AHA yang ada di dalam produk skincare itu biasanya persentasenya antara 4-15%, tapi yang biasanya umum digunakan secara rutin lah ya untuk kita sendiri di rumah itu kurang lebih 5-10%. Tentunya semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi konsentrasi AHA-nya, juga semakin efektif AHA tersebut bekerja gitu ya, semakin strong lah gitu. Tapi juga semakin tinggi juga kemungkinan untuk iritasinya. Jadi kalau kamu belum pernah pakai sama sekali, start with the lowest percentage you can find. Nah, untuk tata cara menggunakan produk eksfoliasi untuk pemula, saya udah bikin videonya, silahkan ditonton di sini ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke eksfolian berikutnya, yaitu BHA atau kepanjangannya beta hydroxy acid. BHA ini juga merupakan chemical exfoliant juga, dan dia itu asam yang oil soluble. Jadi kalau AHA itu water soluble, kalau BHA itu oil soluble alias larut di dalam minyak, sehingga dia itu bisa meresap atau menembus lapisan kulit lebih dalam lagi, dan juga bisa membersihkan pori-pori dan juga kelebihan sebum yang ada di kulit kita. Nah, cara kerjanya BHA itu juga mirip sebenarnya sama AHA, yaitu dia membuat perekat yang ada di antara sel kulit kita itu lebih loose, lebih longgar, sehingga sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita itu lebih cepat luruh. Nah, selain itu BHA juga punya sifat antibakteri dan anti peradangan gitu ya. Makanya BHA itu sering direkomendasikan untuk orang yang punya kulit acne prone, yang mengalami peradangan, dan juga kulitnya berminyak. Karena itu tadi ya, sifatnya BHA itu kan oil soluble, jadi dia bisa nembus ke lapisan atau ke
apa namanya, pori-pori kita, sehingga bisa membersihkan pori-pori yang tersumbat juga. Nah, jenis BHA yang paling umum, paling sering kita dengar dan juga paling sering digunakan di produk skincare itu adalah salicylic acid atau asam salisilat. Ini pasti deh semuanya udah pernah dengar ya. Biasanya salicylic acid itu ada di konsentrasi 1-2% di sebuah produk skincare. Again, sama prinsipnya, kalau misalnya kamu belum pernah coba, mendingan mulai dari persentase yang paling kecil dulu. Nah, tapi ada nih satu jenis BHA lainnya yang namanya betaine salicylate. Jadi betaine salicylate ini kebanyakan sih digunakan di negara-negara yang membatasi penggunaan salicylic acid di produk yang dijual bebas, seperti misalnya di Korea Selatan. Jadi katanya betaine salicylate ini lebih gentle dibandingkan salicylic acid gitu ya. Dan dia itu efektif dalam konsentrasi 2 kalinya salicylic acid. Misalnya kalau betaine salicylate yang 4% itu artinya sama efektifnya dengan salicylic acid 2% gitu. Tapi memang belum terlalu banyak ya penelitian mengenai betaine salicylate ini. Nah, karena dia umumnya dipakai di produk-produk di Korea Selatan, jadi kalau misalnya kamu nemu produk skincare Korea yang ada tulisan BHA-nya, mostly itu menggunakan betaine salicylate. Nah, sekarang kita masuk ke eksfolian berikutnya, yaitu PHA atau singkatan dari polyhydroxy acid. PHA punya sifat dan juga cara kerja yang mirip dengan AHA, tapi dia itu ukuran molekulnya lebih besar dari AHA, jadi memang dia tidak bisa menembus ke lapisan kulit terlalu dalam, makanya dianggap sebagai alternatif dari AHA yang less sensitizing atau lebih gentle. Jadi sama nih, PHA itu juga bekerja di permukaan kulit dengan cara melonggarkan perekat antar sel kulit kita, sehingga sel kulit matinya tuh lebih gampang copot gitu ya. Jadi membuat kulit juga kelihatan lebih halus, lebih firm, lebih cerah juga gitu kan. Bisa membuat tekstur kulit juga membaik gitu. Tapi itu tadi, karena ukuran molekulnya besar, jadi dia lebih aman lah ya, lebih gentle untuk kulit yang sensitif gitu. Nah, jenis PHA sendiri itu umumnya ada 2 yang sering digunakan di produk skincare, yaitu gluconolactone dan juga yang satu lagi adalah lactobionic acid. Nah, tapi penelitian tentang PHA itu belum sebanyak penelitian tentang BHA ataupun juga AHA. Jadi kayak efektivitasnya, terus apakah benar dia itu lebih gentle daripada AHA, itu masih sebatas asumsi gitu ya. Maksudnya belum ada konklusinya yang benar-benar fix gitu kan. Jadi memang just keep that in mind gitu. Nah, karena sifatnya dia yang mirip sama AHA, PHA ini juga biasanya direkomendasikan untuk yang kulitnya itu sering kering atau sering dehidrasi, terus juga banyak mengalami hiperpigmentasi karena sinar matahari misalnya, yang mulai udah ada garis-garis halusnya, terus juga yang mau memperbaiki tekstur kulit juga, tapi juga punya masalah kulit yang sensitif. Nah, itu tadi info yang saya bisa kasih mengenai jenis-jenis exfoliants, yaitu AHA, BHA, dan PHA. Tapi hal tersebut adalah guidance secara garis besar. Bukan berarti yang kulitnya berminyak misalnya nggak boleh pakai AHA sama sekali, atau sebaliknya yang kulitnya kering nggak boleh pakai BHA atau nggak boleh pakai PHA. Enggak, bukan begitu, karena setiap kulit itu kan beda-beda ya. Ada juga kulitnya itu yang situasional gitu kan, jadi berubah-ubah tergantung kondisinya, tergantung kondisi hormon misalnya, cuaca, dan lain-lain. Sehingga ya boleh-boleh aja pakai keduanya, misalnya AHA dan juga BHA. Atau misalnya kamu ngerasa, Kak, aku sebenarnya kulitnya berminyak dan acne prone, tapi pas sudah coba BHA kayaknya nggak pernah ada yang cocok, lebih cocok pakai AHA misalnya, atau lebih cocok pakai BHA, then it's okay. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah sepanjang kulit kamunya reaksinya itu bagus atau responsnya itu bagus gitu. Nah, gimana kalau kamu mau menggunakan 2 jenis eksfolian yang berbeda di saat yang bersamaan? Sebaiknya sih pakainya itu di saat yang berbeda atau di alternate gitu ya. Jadi misalnya kamu tuh kayak saya gitu ya, saya tuh kulit sebenarnya kering, sering dehidrasi, terus mature juga, tapi saya masih punya jerawat gitu, terutama tuh di daerah-daerah sini, dan ini jerawatnya kadang-kadang kumat gitu kan. Nah, tentunya saya butuh AHA dan juga butuh BHA juga sebenarnya gitu. Nah, instead of dipakai di waktu yang bersamaan, bisa dipakai secara alternate atau di selang-seling gitu. Misalnya hari Senin kamu pakai AHA, hari Selasanya pakai BHA, dan seterusnya. Atau selama seminggu penuh kamu pakai AHA,
selama seminggu berikutnya kamu pakai BHA. Atau misalnya kamu sehari-hari pakai AHA aja, terus di saat-saat kamu lagi jerawatan aja kamu pakai BHA aja, itu juga bisa gitu ya. Bener-bener tidak ada formula yang saklek karena kita juga harus eksperimen gitu ya, mana formula atau mana frekuensi dan juga jenis eksfolian yang paling cocok buat kulit kita dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah kulit kita. Nah, saya yakin di antara kamu nih pasti sekarang lagi bertanya-tanya, Kak, gimana dengan produk-produk yang ada lebih dari satu jenis exfoliant atau bahkan tiga-tiganya gitu ya. Jadi dalam satu produk ada AHA dan BHA atau AHA, BHA, PHA. Ini sekarang yang lagi tren ya, karena lagi lumayan banyak nih produk yang mengandung tiga-tiganya. Jawabannya adalah sama aja basically. Kalau misalnya memang kamu tipe kulit yang itu tadi gitu ya, kamu punya kulit yang agak kering tapi kamu punya masalah jerawat juga misalnya gitu, atau kulit kamu tuh jenisnya kombinasi, nah itu mungkin cocok dengan tipe toner atau serum atau produk pokoknya yang menggunakan lebih dari satu exfoliant gitu. Agak susah ya saya ngomong secara general karena memang setiap produk itu beda-beda banget. Ada yang punya AHA, BHA, dan PHA dengan konsentrasi cukup tinggi sehingga merupakan exfoliant yang cukup strong, tapi ada juga yang mild banget gitu. Jadi emang bener-bener harus dicobain sendiri sih unfortunately untuk tahu apakah itu cocok buat kamu atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu hanya punya masalah kulit yang lebih spesifik gitu ya, dan kamu kayaknya ngerasa bahwa ini kayaknya pakai BH aja udah cukup deh, atau misalnya pakai AHA aja udah cukup, dan nggak perlu juga sih kamu pakai produk yang ada ketiganya. Semoga cukup mencerahkan penjelasan saya kali ini. Sekali lagi, kalau misalnya kamu mau lebih detail gimana caranya memulai pakai produk eksfoliasi untuk pemula, tonton aja video yang udah saya bikin. Itu di situ udah saya jelasin lengkap banget. Tapi kalau masih ada pertanyaan juga, boleh tinggalin di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Please stay at home, stay healthy, stay safe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!